Baik, selamat pagi semuanya. Dimanapun kalian berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Pagi ini dengan mapel geografi dan materinya yaitu berkaitan dengan flora dan fauna di Indonesia dan di dunia. Nah, untuk pemaparan materi pada pagi hari ini yaitu berkaitan dengan biosfer sebagai lingkungan kehidupan di bumi. Nah, ini contoh flora dan fauna di Indonesia. Ini this is monkey. Mamanya, bapaknya, anaknya. Oke. Nah, kajian pada materi pagi hari ini yaitu berkaitan dengan biosfer. Oke ya. Biosfer sebagai lingkungan kehidupan di bumi. Jadi ada 3 tempat di mana biosfer ini dikatakan sebagai tempat tinggal makhluk hidup. Yang pertama yaitu atmosfer. Apa itu atmosfer? Itu kehidupan yang ada di udara. Nah, yang berikutnya yaitu hidrosfer, yaitu kehidupan yang ada di air. Dan yang ketiga yaitu litosfer. Litosfer yaitu kehidupan yang ada di tanah. Oke, jadi biosfer. Biosfer itu dari kata bio hidup ya, dan sphere yaitu berarti lapisan kehidupan. Sehingga biosfer mencakup lingkungan litosfer yaitu lapisan tanah, hidrosfer lapisan air, dan atmosfer lapisan udara. Bisa dibuktikan di lingkungan sekitar kalian bahwa ketiga lapisan ini ada kehidupannya. Di udara mungkin bisa lihat teman-teman lihat kehidupan seperti burung. Kemudian di air, nah kalau di air banyak sekali ya. Kemudian di tanah juga, di dalam tanah juga ada kehidupan, cacing dan sebagainya. Jadi 3 lapisan ini yang mendukung adanya kehidupan di bumi, biosfer. Nah, yang berikutnya jenjang kehidupan biosfer. Jenjang kehidupan ya, jenjang kehidupan biosfer, tempat tinggal ya, jenjang kehidupan tempat tinggal makhluk hidup. Ya, yang pertama yaitu individu. Nah, individu itu merupakan organisme tunggal ya. Setiap masing-masing individu yang berdiri sendiri. Nah, ini contohnya adalah seekor rusa atau seekor kucing, seekor kambing, itu adalah individu. Itu individu. Nah, yang berikutnya populasi. Jenjang di atas individu yaitu populasi. Populasi yaitu kumpulan individu sejenis ya, individu sejenis yang hidup pada suatu daerah atau wilayah. Nah, contohnya ini kalau dilihat dari gambar itu sekelompok rusa ya, atau sekelompok kucing begitu. Ada berapa ekor kucing di rumah. Itu adalah populasi. Nah, yang berikutnya jenjang di atas populasi yaitu komunitas. Nah, apa itu komunitas? Komunitas kumpulan dari berbagai populasi yang berada pada suatu kawasan tertentu yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Nah, itu komunitas. Berikutnya yaitu ekosistem. Nah, ekosistem adalah kumpulan dari komunitas yang berbeda dengan ciri khas yang berbeda, saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Nah, itu adalah ekosistem. Nah, setelah ekosistem yaitu bioma. Bioma ini adalah jenjang kehidupan yang paling tinggi ya, paling luas, yaitu kumpulan dari beberapa ekosistem ya, lebih luas lagi ya, yang terdapat pada suatu wilayah geografis dengan iklim dan kondisi yang sama. Nah, itu jenjang kehidupan biosfer, itu jenjangnya. Kemudian berkaitan dengan lingkungan utama biosfer. Oke. Biosfer terbentuk oleh 3 lingkungan utama yang dikenal sebagai biosiklus. Siklus kehidupan di bumi. Oke. Yang pertama yaitu lingkungan kehidupan biosiklus darat. Oke, darat ya. Terbentang luas di muka bumi nih.
merupakan biosiklus darat terbentang luas di permukaan bumi, mulai wilayah ekuator. Ekuator itu khatulistiwa, hingga ke kutub utara dan kutub selatan. Biosiklus darat dibedakan, itu contohnya hutan, padang rumput, gurun. Itu darat ya. Karena kita berbicara darat. Oke, yang berikutnya yaitu biosiklus laut. Oke, biosiklus laut. Lingkungan kehidupan biosiklus laut. Kehidupan laut berkembang di perairan pantai hingga kedalaman 200 meter. Banyak fitoplankton melayang-layang di laut dangkal yang merupakan sumber makanan bagi ikan. Jadi berbagai jenis vegetasi tumbuh di dasar laut dangkal seperti ganggang, rumput laut. Nah, pada zona litoral tumbuh hutan mangrove sehingga berbagai jenis flora dan fauna air asin hidup pada zona litoral dan sebagian zona neritis. Oke. Yang berikutnya, yang ketiga, yaitu lingkungan kehidupan biosiklus air tawar. Air tawar, nah paham ya air tawar ya. Nah, kalau kehidupan air tawar banyak nih, meliputi kolam, danau, sungai, dan rawa. Nah, itu adalah bagian-bagian yang tidak jauh dari lingkungan kita. Oke, di lingkungan air tawar tumbuh berbagai jenis tumbuhan itu kemudian seperti lumut, ganggang, enceng gondok, teratai, kemudian paku air, kangkung dan sebagainya. Serta hewan ya seperti ikan, katak, belut dan sebagainya. Nah, berbagai jenis tumbuhan dan hewan tersebut mampu beradaptasi dengan lingkungan air tawar. Sehingga lingkungan kehidupan darat, kehidupan laut dan air tawar menjadi habitat flora dan fauna di bumi. Agar terus mendukung kehidupan flora dan fauna, ketiga lingkungan perlu dijaga. Ya. Perlu dijaga. Perlu dijaga dari kerusakan dan pencemaran. Oke. Nah, itu materi berkaitan dengan flora dan fauna di Indonesia. Oke, thanks your attention. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar dari rumah dan jaga selalu kesehatan. Stay at home and stay healthy. Oke, terima kasih. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.